Jangan pernah mengangkat orang yang mulutnya tidak pernah bisa. Orang yang suka gosip, jangan pernah mengangkat. Orang yang suka ngomong di belakang negatif, jangan pernah mengangkat. Karena orang yang seperti itu, dia akan membuat banyak orang lain berdosa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi dan mari hari ini saya akan lanjutkan dari untuk bagian kisah raja-raja, dan saya rindu membawa saudara untuk merenungkan dari kisah Raja Baesa. Raja Baesa ini jarang dikhotbahkan, jarang mungkin saudara dengar siapa itu Raja Baesa dan atau Baasa ya. Baesa ini adalah raja yang mengambil tata Israel dengan paksa, dan dia memerintah selama 24 tahun, dan setelah dia memerintah, dia membunuh seluruh keluarga dari Yerobeam, Raja Yerobeam. Dan Tuhan mengutus Nabi Yehu kepadanya untuk bernubuat tentang kejatuhannya karena membunuh Raja Yerobeam. Makanya saudara, penting sekali bahwa kita mempersiapkan diri memiliki karakter yang baik sebelum diangkat. Karena ketika Tuhan mengangkat dengan jabatan, posisi tertentu, tanpa sebuah karakter yang baik, maka orang bisa jatuh dalam kesombongan, bisa melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan. Bukannya memuliakan Tuhan, justru melanggar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita belajar ketika kita sebenarnya baca tentang kisah dari raja-raja yang ada, kita sedang belajar tentang keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin. Kita sedang belajar kenapa pemimpin ini berhasil, kenapa dia dipakai Tuhan, kenapa dia bisa diurapi Tuhan, mengapa Tuhan suka padanya. Tapi kita juga kemudian belajar dari kegagalan orang. Kenapa dia bisa gagal? Harusnya dia sudah diberi kesempatan begitu. Apa sebabnya? Mengapa terjadi seperti itu? Nah, makanya kita akan belajar bersama-sama untuk hal itu. Baik, Zakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Jadi seseorang yang dipilih oleh Tuhan adalah seseorang yang memimpin bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Apa artinya? Keperkasaan itu artinya dia mengandalkan dirinya sendiri. Egonya, akunya. Itu berbahaya, saudara. Memimpin bukan juga dengan kekuatan. Pakai kekerasan, memakai tangan besi, menghalalkan segala cara, penindasan dan yang lain, intimidasi, ancaman. Bentuk kekuatan itu sangat banyak. Itu menghalangi orang lain melakukan ini dan itu atau apa, merancang kejahatan, itu kekuatan, saudara. Tipu muslihat dan yang lain, itu juga bagian dari orang yang mengandalkan kekuatan. Kekuatan itu artinya, saudara,
saudara melakukan untuk kepentinganmu, dan bukan kepentingan Tuhan. Orang yang melakukan dengan kekuatannya sendiri itu tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak seturut firman, itu artinya orang yang mengandalkan kekuatan. Tidak pernah di dalam kasih, tidak pernah di dalam buah-buah roh, tetapi justru di dalam daging. Itu melakukan dengan kekuatan. Pak, kalau begitu, tidak mudah. Iya. Makanya, seorang pemimpin berbeda dengan pemimpin dunia. Seorang pemimpin rohani adalah seorang, firman Tuhan berkata, melainkan dengan rohku. Jadi, saudara harus memimpin dengan roh. Saudara memimpin seturut akan firman, kebenarannya. Seorang pemimpin harus tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Dan dia melakukan dalam kehendak Tuhan. Apakah dia tidak bisa salah? Bisa. Tetapi seorang yang dipimpin dengan roh, dia akan bertobat dan berubah. Dia akan menangis, dia akan bersujud, dia akan mengakui kesalahannya, dan dia akan berubah. Itu orang yang dipimpin dengan roh. Sedangkan orang yang dipimpin dengan keperkasaan dan kekuatan, yang muncul adalah dagingnya, yang muncul adalah kekuatannya, yang muncul adalah kesombongannya, yang muncul adalah keegoannya, yang muncul adalah dirinya. Semuanya untuk keuntungannya sendiri. Nah, ini yang membedakan, saudara. Ini yang membedakan. Dan saya berdoa, saudara, firman Tuhan berkata dia memberikan Roh Kudus untuk saya dan saudara adalah memimpin dengan roh, memimpin dengan buah-buah roh. Di Galatia pasal yang ke-6, kasih, panjang sabar, sukacita, dan yang lainnya, mengampuni, dan yang lainnya, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh firman Tuhan semesta alam. Kalau saudara ingin melihat kepemimpinanmu berhasil, maka memimpinlah dengan roh. Kalau saudara ingin lihat bahwa kepemimpinanmu itu berbuah, memimpinlah dengan roh. Kalau saudara ingin melihat kepemimpinan saudara berdampak, memimpinlah dengan roh. Kita memang masih manusia dan sedang terus disempurnakan. Saya tidak berkata bahwa orang itu menjadi sempurna baru bisa memimpin. Ada banyak orang yang justru berpikir gini, ya ini untuk orang-orang yang melankolis ya. Kadang-kadang orang-orang yang sangat ingin perfect, iblis memberikan perkataan, masukan, dan berkata, oh ya, kamu belum layak karena kamu masih ini. Kamu belum layak melayani karena ini. Saudara, karena dia ingin sempurna dulu. Yang terjadi adalah tidak pernah melayani. Jadi apa yang mesti dilakukan adalah melayanilah, tetapi izinkan roh yang memimpinmu. Kalau roh yang memimpin, maka buahnya dari roh itu akan terlihat dalam hidup. Orang kau yang tidak pernah bisa sabar, bisa belajar untuk sabar. Orang saudara yang tidak pernah lembut, bisa belajar untuk lembut. Mendengarkan. Saudara yang sulit untuk rendah hati, kau belajar untuk rendah hati. Saudara bahkan bisa panjang sabar. Saudara melakukan sulit dengan kasih, tapi selalu dengan kepentingan sendiri. Saudara, kau melakukan dengan kasih. Segala sesuatu bukan lagi untuk kepentinganmu. Saudara berubah. Itu orang yang dipimpin oleh roh. Orang tahu dulu siapa kau. Tapi dalam berjalan dengan Tuhan, orang melihat perubahan itu. Bukan orang melihat kesempurnaan ya. Karena nanti sempurna waktu kita datang. Karena kalau saudara makin dekat dengan seseorang, engkau akan melihat sebenarnya buahnya. Perubahan itu maksudnya.
Makanya Tuhan berkata, kalau kau melihat seorang nabi, jangan lihat karunianya, tapi lihat buahnya. Itu. Dari sana saudara akan melihat dia benar-benar dipimpin oleh Roh. Kalau karunia itu hanya kelihatan dari jarak yang jauh. Tapi saudara perlu dekat sehingga kau bisa tahu ini orang benar-benar hamba Tuhan ini dipimpin oleh Roh. Karena saudara kan dari dekat, saudara akan tahu siapa dia dulu dan kemudian bagaimana Tuhan mengubah dia. Jangan pernah berharap bahwa orang akan sempurna. Bahkan kacamata saudara sendiri yang melihat juga lebih-lebih lagi tidak sempurna. Jadi jangan pernah melihat ini. Tapi bagaimana caranya melihat? Lihatlah secara firman. Dengan itu saudara bisa objektif melihat. Nah, lihat saudara, bahwa Tuhan berkata, melainkan dengan Roh. Tuhan mau kita hidup dengan Roh. Tuhan mau kita dipimpin dengan Roh. Maka selalu saudara berjalan dalam damai sejahtera. Di luar dari damai sejahtera itu bukan pimpinan Roh. Selalu ada sukacita di dalam Roh. Sekalipun mungkin yang saudara alami itu lemah. Itu artinya apa? Kau dipimpin oleh Roh. Mungkin orang dunia berkata, gila ya. Dia begitu menderita. Tapi dia masih bisa bersuka cita. Pergumulannya begitu berat. Tapi dia nggak takut. Tapi malah dia begitu damai. Bahkan masih bisa memberi damai kepada orang lain. Masih bisa melayani. Padahal pergumulannya begitu hebat. Engkau dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh, kekuatannya lebih daripada dirinya. Lebih dari manusia biasa. Itu orang yang dipimpin oleh Roh. Saudara, kuasa Tuhan bekerja. Buah itu mengalir. Itu orang yang dipimpin oleh Roh. Dapatkah saudara melihat bagaimana Yusuf yang seorang yang dibuang oleh saudaranya, hendak dibunuh, bahkan tidak jadi, dia dijual untuk mendapatkan uang, dan saudaranya mengambil uang itu, dia menjadi budak. Seorang budak yang lalu saudara tidak punya kasut, tidak punya harta apapun, dia bekerja gratis karena dia sudah dijual. Tapi bisakah saudara bisa membayangkan seorang Yusuf bekerja sungguh-sungguh tanpa sebuah bayaran yang pas? Dan firman Tuhan berkata, Potifar itu diberkati tuannya oleh karena Yusuf. Dapatkah saudara bisa bayangkan? Itu hanya oleh orang yang berjalan dengan kekuatan Roh. Makanya orang dapat melihat bahwa kenapa? Ternyata Yusuf itu loh, saudara itu loh. Aku melihat Tuhan di hidupnya. Tuhan menyertainya. Potifar melihat, semua orang berkata, Tuhan menyertainya. Itu kekuatan Roh, saudara. Dapatkah saudara bisa membayangkan Yusuf menolak istri Potifar yang begitu cantik dan memberikan banyak iming-iming, engkau akan memiliki harta seluruh Potifar dan engkau akan memiliki aku. Ada sebuah jalan pintas. Tapi Yusuf menolaknya karena ada kekuatan Roh. Dapatkah saudara membayangkan oleh karena penolakan Yusuf masuk penjara? Yusuf tidak menjadi kecewa. Kenapa saya berkata? Karena di penjara dia menjadi kepala penjara. Di penjara dia tetap melayani. Itu karena kekuatan Roh. Menolong orang-orang lain. Sampailah dia menolong, menerjemahkan mimpi daripada juru makan dan juru minum. Tidak mungkin pekerjaan Roh Kudus bekerja kalau dia tidak hidup dalam kekuatan Roh. Jadi saya ingin memberi saudara sebuah challenge bahwa kekristenan adalah orang yang hidup dalam kekuatan Roh. Saudara, itu yang membedakan saudara. Sehingga ada kekuatan yang ekstra, kekuatan daripada Roh Allah, Roh Kudus, kekuatan daripada Tuhan begitu nampak atas hidupmu di dalam bumi ini. Bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tanpa masalah. Seringkali orang salah berpikir begini, saudara. Saya ingin menjadi Kristen.
supaya saya tantanganku, masalahku ditolong Tuhan. Ya, Tuhan akan menolong masalahmu, tapi Tuhan tidak berjanji besok tidak ada masalah, lusa tidak masalah, bulan depan tidak masalah. Selama di bumi ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan tantangan, firman Tuhan berkata ada air mata, ada masalah. Karena bumi ini sudah dikutuk. Nanti di surga yang tidak ada masalah, tidak ada air mata, saudara. Tapi di bumi ini ada pergumulan. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu berlatih iman? Mengapa kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan? Mengapa kita perlu di sini, saudara? Karena inilah perjalanan rohani saudara untuk yang kekal itu. Jadi oleh sebab itulah, itu seperti sebuah latihan untuk kekekalan saudara. Itu pembentukan trainingnya ini di bumi ini, untuk nanti upahnya di surga. Saudara, oleh sebab itu, milikilah, berjalanlah dengan kekuatan roh, karena Tuhan sudah memberikan roh kudusnya kepada kita. Wow, saudara bisa bayangkan bahwa ada kekuatan yang ekstra yang diberikan. Tapi ada banyak orang yang tidak melakukan, tidak memakai, tidak menghidupi, tidak mempercayai. Tuhan memberi saudara dan saya adalah firman yang penuh dengan kuasa, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Hidupi, lakukan, dan dia memberikan kuasa rohnya, saudara, kekuatan rohnya untuk menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Maka saudara akan melihat bahwa perjalanan dan janji-janji Tuhan begitu luar biasa. Saudara lihat firman Tuhan Raja Baesa ini. Mari lihat 1 Raja-Raja 15 ayat 25 sampai 34. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua Zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudara lihat, para orang tua, saudara yang sudah berkeluarga. Kita akan bahas juga nanti ini mengenai Yerobeam dan anaknya. Tapi saya ingin memberikan sesuai dengan pembacaan firman Tuhan, bahwa perhatikan baik, bahwa saudara diberi tanggung jawab sebagai orang tua, untuk sebagai orang percaya, untuk mengajarkan, memberikan teladan, yaitu sesuai dengan firman, karena akan diikuti oleh keturunanmu. Nah, ini penting sekali untuk saudara memperhatikan itu. Nadab itu, karena Yerobeam itu adalah orang yang berdosa, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nadab melakukan yang jahat juga di mata Tuhan. Itu. Sehingga yang dilakukan jahat. Begini, kadang-kadang gini, saya tiba-tiba teringat ya. Kadang-kadang ya orang Kristen itu, karena dia nggak tahu firman Tuhan, mungkin jadi dia asal comot nama, dia ambil nama Nadab, gitu. Nama itu penting, saudara. Orang itu akan menjadi seperti apa oleh karena nama. Makanya Saulus diganti menjadi Paulus, Abram menjadi Abraham. Kenapa? Karena nama itu penting. Jadi jangan sembarang memberi nama. Saudara, jangan beri nama anakmu Nadab, dan kemudian dia bertumbuh, kemudian menjadi orang yang tidak takut Tuhan, melakukan yang jahat. Nah, ubah nama itu. Bisa apa? Bisa. Makanya ada nama dibaptis, nama pertobatan. Jadi nggak boleh asal memberi nama, saudara. Nama itu punya arti di dalam hidup kita. Baik, saya akan lanjut. Jadi,
Yerobeam berdosa, Nadab berdosa, seluruh Israel menjadi berdosa pula, kata firman Tuhan. Makanya gini, seorang pemimpin itu adalah influencer. Seorang pemimpin itu adalah teladan, menginfluence. Pastikan saudara menginfluence yang baik. Karena kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk menginfluence nilai-nilai kerajaan surga. Untuk menginfluence perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, untuk memberi dampak bagi orang. Itu tujuan Tuhan buat kita. Itu tujuan Tuhan. Jadi, ini penting untuk dipahami. Karena kalau tidak, seseorang yang diangkat cepat oleh seseorang, tanpa dia memiliki karakter yang baik, maka dia akan menginfluence yang jahat. Firman Tuhan tadi berkata bahwa orang Israel mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudara, nah ini penting di dalam mengikuti seseorang. Jangan sembarang mengikuti. Saudara harus pastikan bahwa yang saudara ikuti itu benar-benar sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Jangan mensupport dosa. Saudara, jangan takut untuk meninggalkan atau punya hukuman sosial. Bukan kita menghakimi, tapi tidak menyetujuinya. Kalau benar-benar itu berdosa. Jangan malah ikut dosanya, saudara. Maka dosa makin banyak, saudara. Nah, lihat di dalam keadaan Yerobeam itu jahat, berdosa, tidak takut Tuhan. Nadab anaknya berdosa, tidak takut Tuhan. Nah, dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persekepakatan melawan dia. Nah, awalnya Baesa ini karena dia melihat orang berdosa, niatnya mungkin baik ya, kelihatannya. Jadi dia bersepakat mau melawan Nadab nih, karena Nadab ini berdosa. Nah, saudara, inilah yang dikatakan bahwa hati-hati dengan roh pemberontakan. Niat baik apapun, tapi kalau mau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai firman Tuhan, maka yang akan terjadi apa? Tetaplah nanti kau akan menuai hal yang sama. Kejahatan juga. Artinya apa? Kau benci tadinya dengan apa yang dia lakukan, tapi akhirnya dia akan melakukan hal yang sama. Kita akan lihat sama-sama ya. Ini bahayanya dalam hukum menghakimi orang. Karena hak penghakiman itu adalah Tuhan dan bukan sendiri. Nah, Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga sama Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Wah, dibunuh saudara. Dan dia menggantikan. Nadab dibunuh dan dia menggantikan. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam dan tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam sampai dipunahkannya semua sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Saudara, dia membunuh semua orang, seluruh keluarga Yerobeam. Dia membunuh, saudara. Jadi, lihat, Baesa ini memimpin dengan tangan besi. Memimpin dengan kejam. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Oleh karena sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel?
Dan ada perang di antara Asa dan Baisa, Raja Israel, sepanjang umur mereka. Ayat 33, dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja seluruh Israel. Di Tirsa, ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lihat saudara, yang tadinya dia tidak suka kelakuan Yerobeam, oleh sebab itu dia ingin menggulingkan Yerobeam. Dia tidak suka karena Yerobeam dan Nadab ini keturunannya melakukan yang jahat, membuat bangsa Israel bertobat, dan dia memberontak untuk hal itu. Maka yang terjadi adalah firman Tuhan di akhirnya dia sendiri melakukan yang jahat dan membuat seluruh bangsa Israel bertobat. Wow, ini berbahaya. Ini seringkali terjadi dari sikap-sikap orang. Makanya roh pemberontakan itu berbahaya, saudara. Tujuan mulia apapun juga, kalau namanya pemberontakan itu tetap tidaklah rohani. Begini, makanya saya seringkali ngomong sama anak-anak muda. Kalau kau tidak suka dengan kelakuan ayahmu, cara ayahmu, jangan memberontak, jangan benci, jangan marah kepada ayahmu. Karena nanti satu kali kau akan jadi ayah, kau akan melakukan yang sama. Karena dosa itu akan turun. Karena engkau menghakimi yang dimana itu bagian Tuhan. Lantas apa yang mesti kita lakukan? Berdoa. Karena yang membuat bertobat itu Tuhan. Yang kedua, ajaklah bicara empat mata baik-baik. Kalau masih belum bisa, ya sudah. 2 kali lagi. Mintalah hikmat Tuhan bagaimana sehingga dia bisa berubah. Kalau terus-terus tidak bisa berubah, ya sudah, kau sudah melakukan bagianmu. Bukan dengan cara memberontak, marah, berkelahi, kurang ajar dengan orang tuamu, tidak. Jangan. Saya sudah banyak melihat anak-anak yang seperti itu. Contoh, dia masih muda nih, ayahnya itu, contoh, ayahnya itu, maaf kata ini tidak berbicara siapapun, hanya sebuah contoh. Ayahnya itu tukang pukul. Dia pukul ibunya. Sedikit apa dia pukul ibunya. Gitu. Anak ini lihat. Dan kemudian dia marah, sekali bertengkar dan itu. Saudara, dan dia benci dengan ayahnya. Nanti dia bertumbuh dewasa. Dia punya istri, dia lakukan hal yang sama. Dia juga tukang pukul istri. Takaran yang kau ditakarkan padamu itu akan ditakarkan kembali. Kalau engkau tidak ingin orang lain perbuat bagimu, jangan perbuat. Perbuatlah apa yang ingin orang lain perbuat bagimu. Janganlah menghakimi sesamamu. Karena hak penghakiman itu adalah bagian Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Adalah mengasihi, mengampuni, mengajaknya bicara. Pak, nggak mungkin bisa berubah. Ya sudah, kau harus melakukan. Benci kejahatannya, tapi mengasihi orangnya. Itu yang mesti dilakukan. Itulah cara kekuatan roh. Itulah cara orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Karena kita nggak mau menjamah orang yang diurapi. Seperti Daud berkata, dia nggak mau menjamah Saul, orang yang diurapi. Orang tuamu sejelek Arab apapun, engkau lahir dari dia. Dan dia adalah orang yang diurapi, otoritasmu. Jangan pernah menjamah. Kalau dia berdosa, biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Biarkan Tuhan yang menegurnya. Nah, kita akan belajar beberapa hal dari kisah Raja Baesa ini. Baesa mengambil tahta dengan cara membunuh
semua anggota keluarga Yerobeam. Kalau saudara baca bahwa cara seorang memimpin adalah harusnya dengan cara firman Tuhan. Lihat Daud menjadi raja atas Israel. Sudah diurapi loh oleh Nabi Samuel. Sudah menang melawan Goliat. Dieluk-elukan, terkenal di seluruh Israel. Tapi dia tidak membunuh raja Saul yang adalah mertuanya. Ditipu oleh Saul, memberikan anaknya yang lain daripada anak yang diberikan harusnya sayembara. Saudara, jadi dia tidak menjamah, diburu-buru hendak dibunuh, dia tidak membenci. Berkali-kali ada kesempatan Daud bisa membalas, tapi Daud tidak melakukan. Ini cara orang yang hidup dengan kekuatan roh. Dia izinkan Tuhan yang akhirnya membunuh Saul sendiri. Bangsa Amalek lah yang membunuh Saul. Dan kemudian orang Israel datang meminta Daud menjadi raja. Daud tadinya menjadi raja suku Yehuda dulu yang kecil. Tapi kemudian dia akhirnya menjadi raja atas bangsa Israel setelah diminta. Jadi bukan oleh kekuatannya. Dia diminta. Jadi kalau Tuhan mau mengangkat saudara, maka Tuhan akan memberikan saudara kekuatan. Tuhan akan memberikan saudara kesempatan. Tidak perlu dengan cara mengancam dan yang lainnya. Atau membunuh orang. Jadi pengangkatan Tuhan tidak dengan cara membunuh. Membunuh karakter orang lain. Kalau sekarang membunuh, mungkin tidak dengan membunuh pisau ya. Tapi membunuh karakter pemimpin, membunuh karakter otoritasnya, membunuh yang lain. Dan membunuh orang-orang yang dia merasa menghalangi jalannya. Saudara, menggosipkan dan yang lain, itu membunuh juga. Hati-hati saudara. Tidak seperti itu caranya diangkat oleh Tuhan. Kita mau diangkat dengan cara yang rohani. Amin. Tidak dengan membunuh karakter orang. Saudara, apakah saudara familiar dengan cara-cara seperti ini? Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah orang itu. Orang bersaksi dusta. Orang berbicara hal kebohongan. Seperti tentang seseorang. Menghakimi dia dengan perkataannya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Dia tidak tahu hal yang sebenarnya. Tapi kemudian dia menghakiminya. Itu membunuh. Tidak dengan cara seperti itu Tuhan akan mengangkatmu. Untuk dia naik, dia gosipkan, dia bunuh, dia bicara negatif, dia bicara hal yang buruk, dia mengarang cerita dengan hal-hal yang ini untuk supaya membunuh karakter orang lain. Agar supaya dia diangkat menjadi raja. Jangan saudara. Tidak dengan cara seperti itu. Dan jangan pernah mengangkat orang yang mulutnya tidak pernah bisa. Orang yang suka gosip, jangan pernah mengangkat. Orang yang suka ngomong di belakang negatif, jangan pernah mengangkat. Karena orang yang seperti itu, dia akan membuat banyak orang lain berdosa. Orang yang diangkat adalah haruslah orang yang benar-benar berdampak, dilihat buahnya. Perlu waktu, bukan dengan waktu yang cepat. Oh iya, dia jahat memang. Sekarang dia sudah bertobat. Kemudian saudara angkat. Tidak, saudara. Perlu waktu untuk melihat, menguji. Apakah dia benar-benar. Perlu lihat dampaknya. Perlu mendengar banyak orang. Karena seorang pemimpin haruslah berdampak. Bukan sebuah jabatan bahwa baru dia berdampak. Berdampak itu tanpa jabatan dia akan bisa berdampak. Banyak orang ingin berkata, "Oh, coba kalau saya memimpin, saya akan lebih berdampak." No. Berdampak itu bukan saudara harus punya jabatan kalau berdampak.
Engkau dilihat baik, engkau dipercaya menjadi orang yang baik, engkau dikenal sebagai orang yang berbaik, orang yang berhikmat, orang yang mengasihi, adalah tidak perlu dengan sebuah jabatan. Itu bicara tentang karakter, dan karakter tidak perlu ditunjang oleh jabatan. Baru dia melahirkan karakter. Kasih tidak perlu untuk sebuah karpet merah, baru kasih itu berjalan. No. Kasih itu berjalan, bahkan di tengah-tengah penderitaan, kasih itu bisa berjalan. Kasih itu bisa berdampak. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kasih itu tetap bisa dirasakan oleh orang. Jadi kasih tidak perlu sebuah jabatan, karpet merah, fasilitas yang lain, baru bisa kasih itu ada. No, gitu. Jadi seorang pemimpin yang diangkat, seorang pelayan yang diangkat, ujilah dia dari kesehariannya, ujilah dia dari karakternya, saudara. Maka itu akan terlihat apakah dia sungguh-sungguh punya karakter yang baik, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi. Kalau saudara lihat orang, nih, kalau kita nih, umpama di pemerintahan, mau pemilihan pilkada, baru saudara lihat orang kemudian ramai di medsos dan yang lain. Ataukah saudara baru melihat dia ada di tengah-tengah masyarakat. Itu bukan kasih namanya. Itu tujuannya supaya dia dikenal dan orang memilih dia. No, 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 no. Pemimpin yang baik adalah dia lahir di tengah-tengah masyarakat, dia lahir di tengah-tengah jamaat, dia lahir di tengah-tengah kesulitan, dan dia menolong banyak orang di tengah-tengah keadaan seperti itu. Saudara, bukan dengan tujuan promosi atau segala sesuatu. Saudara, dia dikenal baik. Dia mengorbankan segala sesuatu. Bahkan dia mungkin adalah orang yang di belakang layar, tapi sebenarnya dialah yang melakukan segala sesuatu itu. Tapi dia nggak perlu dikenal. Itu pemimpin yang baik. Itu pemimpin yang luar biasa. Orang yang bisa peduli dan mendengar teriakan tangisan daripada orang. Kasih itu tidak harus karpet merah, saudara. Itu kasih yang pura-pura bisa terjadi, saudara. Wah, aktif melayani kalau ada pemimpin. Aktif melayani kalau dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, tidak aktif. Oh, tidak mau. Oh, kalau banyak orang dia mau. Kalau sedikit orang tidak mau. Saudara, melayani Tuhan tidak seperti itu. Kalau gereja besar dia mau. PK-nya banyak dia mau. Kalau PK-nya sedikit nggak mau. Melayani Tuhan tidak seperti itu, saudara. Kalau engkau bertumbuh dengan keadaan begitu, maka kasih yang pura-pura ada dalam dirimu. Kalau engkau bertumbuh melayani dengan cara seperti itu, maka bukan dampak yang akan orang rasakan, tapi engkau mempergunakan masyarakat, engkau mempergunakan pelayanan untuk kepentinganmu. Engkau mempergunakan kemiskinan orang untuk saudara bisa dilihat. Hari ini ada banyak orang yang oke, dia memberi, tapi tolong arahkan kameranya ya, supaya ini di-syuting ya. Tapi kalau tidak di-syuting, tidak ada pemberiannya, saudara. Biar orang menangis, dia nggak pernah mau kasih. Nggak bisa, saudara, hal yang seperti itu. Pemberian yang seperti itu hanya pemberian yang hanya untuk terlihat di hadapan orang. Tidak pernah tulus. Nah, orang yang memberi seperti itu, makanya kok tidak pernah diberkati. Kalaupun jadi pemimpin nanti lain kali, itu pemimpin yang hanya pura-pura saja. Pemimpin yang hanya nanti terlihat sebentar, tapi kemudian keasliannya akan terlihat, saudara. Nah, masyarakat harus makin cerdas dalam memilih pemimpin. Karena pemimpin yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik, saudara. Tapi pemimpin yang buruk akan melahirkan pemimpin yang buruk. Nah, Raja Baesa ini adalah jenis seperti ini, Bu, saudara. Ini Raja Baesa ini bahaya. Pertama kelihatan baik. Wah, dia protes nih. Yerobeam. Oh, anaknya juga. Dia protes nih.
Raja Yerobeam, karena Yerobeam lalim, karena Yerobeam melakukan yang jahat, dia protes nih, dia gulingkan saudara. Saudara biasa lihat yang begitu. Tetapi di tengah-tengah dia menggulingkan, dan seperti itu akhirnya apa, dia melakukan hal yang sama jahatnya dan membawa orang lain berbuat jahat. Makanya saudara, menjadi pemimpin itu perlu lahir bukan dari pemberontakan, tapi lahir dari kehendak Tuhan. Siapkan dirimu. Lakukan saja yang terbaik dengan tulus. Kalau tahu waktunya engkau akan menjadi diangkat, engkau akan diangkat, saudara. Tujuanmu bukan untuk jadi pemimpin. Engkau berbuat baik bukan untuk disorot kamera. Engkau melakukan ini bukan untuk dilihat oleh bosmu, oleh pemimpinmu. Tapi itu harus menjadi karakter, saudara. Itu harus menjadi pribadimu, memang seperti itu. Itu yang harus senantiasa dilatih. Sehingga orang akan melihat buahnya. Amin. Proses yang luar biasa dari Yusuf menjadikan dia seorang Perdana Menteri. Dan begitu dia jadi Perdana Menteri, ada hikmat yang luar biasa. Bahkan dia menolong bangsa Mesir yang dia jadi Perdana Menteri hari itu. Bukan hanya Mesir, Israel juga ditolong. Bahkan firman Tuhan berkata, seluruh dunia ditolong oleh karena Yusuf, karena penyediaan makanan itu bahkan disediakan bagi banyak bangsa-bangsa yang lain. Begitu hebat, saudara. Mengapa? Karena dia lahir dari pemimpin yang menderita. Dia lahir dari sebuah proses yang berat. Dia tahu yang namanya menderita itu seperti apa. Tekanan itu bagaimana. Makanya saudara, penting sekali. Pak, kalau saya lahir dari keluarga yang sudah ada, bagaimana? Pak, kalau saya, bagaimana anak saya nggak pernah menderita? Ajar dia dari kecil. Untuk dia mandiri, dia proses, untuk dia mengalami penderitaan, untuk dia bisa hidup sederhana, untuk dia memulai usaha dari hal kecil, untuk dia memulai pelayanan dari nol. Ajar dia untuk membangunnya. Jangan diberi karpet merah. Anak saya Ivan, saudara, ada satu-satunya. Dia memulai bisnis dari TK, masuk ke SMP, kelas 6 SD, bukan dari TK, dari kelas 6 SD. Terus dia masuk SMP. Hari itu saya berkata, Ivan, Papa mau kamu ada adik. Oh jangan Papa, saya nggak mau. Terus gimana caranya? Papa, saya mau sendiri. Oke. Tapi kemudian saya berdoa, satu kali Tuhan berkata, beritahu dia resikonya. Dan saya ngomong, Ivan, kalau kamu sendiri, Papa dan Mama ini kan nanti akan tua. Terus kalau kamu sendiri bagaimana? Atau sewaktu-waktu Papa diambil Tuhan. Mungkin orang kalau dengar saya bicara, dia berkata, ini anaknya baru kelas 1 SMP, diberikan pandangan, ya umur orang nggak ada yang tahu. Saya mesti mempersiapkan anak saya. Dan saya berkata, Ivan, boleh nggak mulai dari sekarang kau mandiri, nak? Mulai ada penghasilanmu sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia jual mainan-mainannya yang bekas. Di Kaskus dulu. Itu online shop lagi top saat itu, waktu dia SMP. Anak saya hari ini sudah berumur 29 tahun, jalan 30 tahun. Dia sudah mulai bisnis. Sejak SMP kelas 1 dia sudah punya uang jajan. Saudara mau tahu penghasilannya berapa? 5 juta. Uang dulu. Bahkan biasa lebih dari itu, 10 juta. Terus setiap bulan. Dia sudah menghidupi, membayar uang sekolahnya sendiri. Saudara, itu cara kita melatih. Begitu dia masuk ke pelayanan, saya tidak kasih sebuah fasilitas. Dari dulu ada pemuda, jumlahnya cukup banyak, ditinggal oleh pemimpinnya, kemudian turun sampai 30 orang. Itu 20 orang kalau ibadah ya. Dan saya berkata, Ivan, kamu, apa yang dia minta? Papa, boleh nggak saya belajar untuk berjalan dengan Tuhan? Boleh nggak untuk saya mengusahakan sendiri dengan Tuhan? Papa jangan campur. Supaya saya belajar bagaimana untuk berhasil. Nah kalau saudara bagaimana? Maunya apa? Papaku harus kasih fasilitas dong. Oh, papaku perlu bantu uang dong. Namanya Bapak Gembala. Saya perlu ada uang dari gereja dong. Saya perlu diangkat-angkat dong. Saya perlu di ini dong. Disupport dong apa yang ada.
Benar nggak? Ada banyak orang kan begitu. Tapi anak ini ngerti bagaimana sebuah proses itu penting. Dan dia berkata, jangan saya disupport. Jangan, nggak usah Papa ikut campur. Papa doakan saja. Supaya pemuda ini berkembang. Ya hari ini 150. Orang setiap kali ibadah mungkin kurang lebih begitu. Kalau yang terdaftar mungkin 200-an lebih. Saudara, puji Tuhan di dalam beberapa tahun. 4-5 tahun. Jadi kalau saudara ingin dipakai Tuhan, jangan karena ada fasilitas. Tapi belajar untuk mandiri. Para orang tua, didiklah anakmu, ajarlah mereka untuk mereka bisa mandiri. Jangan sedikit-sedikit dikasih susu. Dikasih susu, kumisnya udah tumbuh, masih minta susu. Kapan dia dewasa? Saudara, dimanja terus. Saya anakku dari kecil umur 13 tahun, SMP kelas 1, sudah tidak diberi uang belanja dan uang sekolah. Mungkin orang akan berkata, wah kejam sekali. Tidak apa-apa, saudara. Daripada saya harus memanjakan. Saudara. Dan akhirnya dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Apa yang dilakukan daripada Raja Baesa ini? Dia melakukan kejahatan yang sama dengan pendahulunya, yaitu Yerobeam. Dia lupa bahwa yang membawa dia sampai ke istana adalah Tuhan. Dia pikir itu dengan kekuatannya, makanya dia mempertahankan kerajaannya dengan cara kejahatan. Orang yang sadar bahwa dia Tuhan yang mengangkat, maka yang lahir di hidupnya adalah kebaikan, berkat, dampak yang positif. Orang yang sadar bahwa Tuhan yang membawanya ke istana adalah dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak lagi mengandalkan keperkasaannya, tapi dia mengandalkan kekuatan roh. Ini orang yang sadar. Karena apa yang saudara lakukan akan berdampak bagi orang. Makanya dosa pemimpin itu besar, saudara. Kalau dosa bukan pemimpin, kalau saudara berdosa, berdosa sendiri. Tapi dosa pemimpin yang dimana ada followers-followersnya. Ketika dia berdosa, ketika dia punya karakter yang tidak baik, kemungkinan akan diikuti oleh orang yang sama. Makanya dosa pemimpin itu besar. Karena akan membuat orang lain berdosa. Saudara bisa melihat seperti ini, saudara. Oke. Sesuatu kebiasaan itu dari mana menjadi biasa? Sesuatu yang dilakukan terus-menerus selama 21 hari itu menjadi nanti biasa. Saudara awalnya melihat segala sesuatu itu, wah saudara protes ini tidak baik, ini begini, ini jahat, ini begini. Saudara lihat orang lain, umpama temenmu, wah, itu gangguin cewek terus. Oh bilang, ini tidak benar ini. Lama-lama saudara lihat dia jatuh. Oh tinggal sama-sama di tempat kosnya, atau di apartemen, atau apa. Saudara lihat terus seperti itu, bergaul dengan dia. Lama-lama yang saudara lihat tadinya jahat menjadi biasa. Dan akhirnya apa? Karena dia pemimpinmu di dalam kelompokmu, kau mengikuti dia. Jatuh juga. Awalnya tidak tahu minum bir, awalnya tidak tahu pergi klub malam. Tapi ke saudara ngikuti pemimpinmu, rekan bisnismu, lama-lama menjadi biasa. Akhirnya apa? Peminum. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Makanya penting untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin penting untuk menyadari bahwa yang berdosa itu bukan hanya engkau, tapi engkau akan memberikan dampak dosa kepada orang. Orang akan mengikuti yang salah itu. Apa seringkali begini saudara, karakter yang buruk itu
dipoles dengan kebaikan-kebaikan yang semu. Oke, dia baik untuk menutupi karakternya yang buruk. Tanpa sadar, orang ingat kebaikannya yang semu itu. Tapi orang juga mengikuti karakternya yang jahat. Saudara bisa mengerti maksud saya? Ini bahayanya. Ini bahayanya. Saudara, pertobatan itu harus lahir dari hati. Karena engkau akan berdampak bagi banyak orang. Bayangkan saudara, kalau dosanya sendiri saja membuat dia akhirnya masuk neraka, apalagi dosa yang membuat seluruh bangsa, orang-orang berdosa. Oleh sebab itu penting sekali saudara yang dipercayai sebagai pemimpin-pemimpin untuk memiliki takut akan Tuhan. Karena seperti Yerobeam, itu membuat seluruh bangsa Israel berdosa. Membuat keturunannya berdosa, saudara. Perlu untuk memberikan teladan, perlu untuk takut akan Tuhan, perlu untuk hidup dalam kekuatan roh. Pemimpin-pemimpin dimanapun, pemimpin-pemimpin termasuk pemimpin di gereja, untuk hiduplah sungguh-sungguh takut akan Tuhan, karena itu akan diteladani oleh orang, akan berdampak. Saudara, ada pemimpin yang hidup umpama dalam dosa homoseksual, tanpa sadar dosa itu akan ngikut, saudara. Oh, iya kan, kita mesti mengasihi semua orang homoseksual. Iya, kita mengasihi, tapi kita nggak bisa setuju dengan dosa itu. Karena praktek itu akan jalan terus. Makanya pemimpin perlu untuk yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh bergantung dengan Tuhan. Saudara, ini penting. Kalau saudara sudah memberikan hidupmu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, saudara, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin berdampak besar. Makanya Tuhan selalu mengajari kita bahwa dasarnya adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu dasarnya takut akan Tuhan. Sebab dari sana akan turun segala sesuatu buah itu. Dari takut akan Tuhan. Firman Tuhan menjadi pagar sekelilingmu kau berjalan. Hikmat itu seturut akan firman-Nya. Itu penting sekali, saudara. Dan saya berdoa, saudara sungguh-sungguh mengerti akan hal ini, dan saudara menangkapnya dan mengubah. Ini penting, saudara. Dari kehidupan Baesa, saudara harus tahu, mengingat dari mana kamu diambil, dari mana saudara berasal. Jangan sampai ketika menjadi kaya atau dipromosi Tuhan atau mencapai ketinggian dalam kepemimpinan menjadi lupa dari mana Tuhan mengambil. Tuhan memberimu kesempatan, Tuhan memberimu kepercayaan adalah untuk saudara sungguh-sungguh berdampak bagi orang. Jangan kemudian melupakan dan kemudian engkau melakukan hal yang jahat sama. Saudara, melayani di kebun anggur Tuhan adalah posisi kepemimpinan, kesempatan dan hak istimewa untuk memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan yang bertata dan berkuasa yang saudara layani. Bukan untuk kepentingan saudara, bukan untuk kemuliaan saudara. Makanya penting seorang pemimpin itu adalah dengan kekuatan roh, pemimpin yang melayani, memimpin dengan tulus,
dan dia memimpin dengan berdampak bagi orang. Bukan untuk keuntungannya sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak, kepentingan jemaat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah pemimpin yang memimpin dengan kekuatan roh. Mari renungkan, apakah saudara mencapai posisi seperti sekarang karena keahlian ataukah kekuatan Anda? Ataukah saudara sadar bahwa saudara ada sampai di posisi sekarang memimpin oleh karena Tuhan? Kalau engkau merasa itu karena kehebatanku, hati-hati, saudara bisa jatuh. Tapi kalau saudara hari ini meyakini, menyadari bahwa aku diangkat Tuhan oleh karena Tuhan, saudara memimpin dengan kekuatan roh. Pimpinlah sesuai dengan firman Tuhan. Pimpinlah dengan takut akan Tuhan. Pimpinlah dengan kasih. Pimpinlah dengan hikmat. Pimpinlah seturut dengan firman Tuhan. Kalau orang yang memimpin, dia senantiasa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Mintalah senantiasa hikmat yang dari Tuhan. Karena seorang pemimpin membutuhkan hikmat. Mintalah hikmat daripada Roh Kudus, saudara bisa memimpin. Ingatlah selalu bahwa saudara bisa memimpin itu karena kemurahan Tuhan. Dan kesempatan yang baik ini, lakukanlah dengan sungguh-sungguh supaya saudara berdampak bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan. Jadi yang kita belajar dari Maisa adalah dia menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dia lupa dari mana Tuhan mengambil. Dan dia melakukan hal yang jahat. Sama seperti Raja Yerobeam sebelumnya. Bahkan dia melakukan hal itu. Berdampak jahat dan bangsa Israel mengikuti kejahatan. Oleh sebab itu saya berdoa. Sungguh-sungguh Tuhan menolong setiap saudara, setiap kita, agar kita benar-benar bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Tolong tuliskan semua pergumulan saudara, kita akan mendoakan, ya, dan kita akan tutup dalam doa. Saya berdoa bahwa pelajaran tentang dosa pemimpin ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan saya berdoa bahwa saudara belajar firman Tuhan ini mengajar kita. Karena dosa seorang pemimpin itu berdampak bagi orang lain. Diikuti oleh orang lain. Sikinara bakatakaya syanda. Tuhan, kami berdoa buat Mbak Uti, kami berdoa supaya dia tetap kuat dalam pergumulan. Kami berdoa bahwa kekuatan roh-Mu taruh di dalam hidupnya. Kami berdoa, kalau Tuhan izinkan pergumulan, berarti Tuhan izinkan, Bapa kami izinkan. Dan kami percaya Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluar. Dan di dalam nama Yesus, kami mau mengandalkan Tuhan atas segala sesuatu. Kami berdoa buat Pak Pendeta Lamhot Purba. Berikan terus takut akan Tuhan, pakai hidup beliau. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk penyelesaian gedungnya. Tuhan, Engkau tahu apa yang dibutuhkan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Dan kami berdoa buat Lina, supaya seluruh keluarganya boleh melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Pemulihan terjadi, dan di dalam nama Yesus pakai keluarga ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat Liana untuk kesembuhan anaknya.
Alfa dari rumah sakit, dari sakit kepala dan kebas mulutnya. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, tolongin anak ini, anak Alfa Tuhan, di dalam nama Yesus, sembuhkan oleh bilut-bilut-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, kuasa-Mu luar biasa. Dan di dalam nama Yesus, kami berikan segala kemuliaan buat Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar firman-Mu, dosa pemimpin ini menjadi berkat bagi kami, agar kami tidak melakukan dosa ketika kami memimpin. Tuhan yang menuntun, Tuhan memberi kemampuan. Kami berdoa buat George, untuk kesembuhannya dari stroke setahun, dari prostat. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau sembuhkan oleh bilut-bilut-Mu. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna. Di dalam nama Yesus, kami beriman Tuhan. Ampuni setiap kesalahannya, dia pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah pagi hari ini, dan sepanjang hari, seluruh aktivitas, pelayanan, pekerjaan, Tuhan Kau memberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.